Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Pak Fajar. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi lanjutan dari minggu lalu, yaitu tentang kesebangunan pada segitiga dengan garis-garis sejajar. Nah, pada pertemuan minggu lalu yang kita bahas adalah tentang kesebangunan pada segitiga dengan sudut siku-siku. Nah, tapi kalau sekarang itu tentang segitiga dengan garis sejajar. Konsepnya itu hampir sama dengan pertemuan minggu lalu. Kita masih tetap menggunakan konsep kesebangunan pada segitiga. Gitu. Nah, di sini syaratnya itu dua segitiga dikatakan sebangun adalah perbandingan ketiga sisi-sisinya yang bersesuaian itu kan senilai. Yang kedua, dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar. Dan yang ketiga adalah perbandingan dua pasang sisi yang bersesuaian sama dan sudut yang diaspitnya adalah sama besar. Kita tetap menggunakan syarat yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, tidak jauh beda dengan pertemuan yang minggu lalu. Pada pertemuan kali ini yang kita bahas sebenarnya untuk pada segitiga dengan garis-garis sejajar ada 3 buah contoh tipe-tipenya ya. Untuk yang pertama, yang pertama adalah misalnya bentuk segitiganya seperti ini. Nah, kalau kalian perhatikan dari segitiga ABC ini, ya kan? Di sini sisi dari BC dengan sisi dari DE itu adalah sejajar. Tuh. Karena di sini ada tanda panahnya, semuanya ke kanan. Berarti tanda panah ini menentukan bahwa antara sudut B dengan sudut D itu besarnya adalah sama. Sudut C dan sudut E itu adalah besarnya sama. Kalau misalnya nanti segitiganya kita pisah. Tuh. Bagaimana bentuk kalau segitiga ini kita pisah menjadi 2? Seperti ini nanti bentuknya. Nah, dari segitiga yang besar ini, ABC ini, kalau kita pisah nanti bentuknya menjadi 2 buah segitiga. Segitiga ADE dengan segitiga ABC. Nah, untuk perbandingan sisinya di sini adalah sisi AD ini berbanding dengan sisi AB. Sisi AE berbandingnya dengan sisi AC. Dan terakhir sisi DE berbandingkan dengan sisi BC. Bagaimana kita tahu? Karena di sini pada perbandingan sudutnya, tadi di awal saya sudah jelaskan bahwa tanda panah ini mempengaruhi untuk dia menentukan bahwa nilainya atau besaran sudutnya itu sama. Artinya di sini tanda panahnya kan dari D ke E dengan B ke C kan sama-sama ke kanan. Berarti antara sudut D dengan sudut B di sini besaran sudutnya itu sama. Antara sudut E, nah sedang dengan sudut C besarnya sama. Antara sudut A pada segitiga besar dengan A pada segitiga kecil itu besar sudutnya sama. Gitu. Sehingga didapatkan perbandingan sisi dan perbandingan sudutnya seperti ini. Gitu. Sudut A berbanding dengan sudut A, sudut D dengan sudut B, dan sudut E berbanding dengan sudut C. Dia besarannya sama. Oke. Kita lanjut ke segitiga yang kedua. Nah, bagaimana dengan segitiga bentuknya yang seperti ini? Sebenarnya ini sama dengan yang bentuk sebelumnya. Cuma dia gambarnya adalah penggabungan segitiganya seperti ini. Nah, kita pisahkan lagi supaya lebih gampang membandingkan antara sisi dan sudutnya. Nah, kalau kita pisahkan nanti bentuknya akan menjadi seperti ini. Nah, perhatikan baik-baik. Ini lihat garis panahnya itu sama-sama ke atas ya. Oke, berarti kalau kita gambarkan miring seperti ini, garis panahnya dari C menuju B. Kalau yang ini dari D menuju E. Maka nanti akan tampilannya seperti ini. Menjadi 2 buah segitiga, yaitu segitiga ABC dengan segitiga ADE. Nah, kita lihat perbandingan sisinya.
Di sini dikatakan bahwa sisi AC itu berbanding dengan sisi AD. Dan sisi AB berbanding dengan sisi AE. Terakhir, sisi CB atau BC berbanding dengan DE. Dari mana kita tahu perbandingannya? Sama seperti yang sebelumnya, dari perbandingan sudutnya. Tuh. Di sini tanda panah itu untuk mengatakan mana sudut yang sesuai atau yang sama. Tuh. Kita lihat tanda panahnya kan dari C ke B. Dari C ke B. Yang ini dari D ke E. Berarti sudut C ini sama dengan sudut D besarannya. Sudut B sama dengan sudut E. Dan sudut A besarannya juga sama. Tuh. Nah, jadi seperti itu ya, walaupun gambarnya berbeda antara segitiga antara segitiga yang pertama dengan yang kedua, tapi kalau kita sesuaikan atau kita pisah dua gambar segitiganya, nanti perbandingan sisi sama perbandingan sudutnya hampir mirip. Tuh. Paham ya? Pokoknya jangan terkecoh sama gambarnya. Kalau memang di gambar ini dia tidak ada nilai sudutnya, kamu lihat tanda panah aja. Tanda panah ini membantu untuk menyesuaikan besar sudutnya. Oke, kecuali pada segitiga yang di sini dia sudah mempunyai nilai sudutnya. Tinggal kita lihat saja yang mana yang sama. Tuh. Paham? Selanjutnya, nah, pada trapesium. Ya. Trapesium sama kaki ini kita bisa menggunakan rumus dari segitiga dengan garis-garis sejajar. Kita bisa gunakan perbandingannya. Nah, perbandingan sisinya adalah nanti seperti ini. Didapatkan rumus seperti ini. Untuk mendapatkan EF itu nanti kita bisa menggunakan rumus DC. Ini yang atas, DC, kita kalikan dengan BF, ditambah dengan AB, yang bawah kita kalikan dengan CF, dibagi dengan BF dan CF. Itu yang pertama, kalau yang diketahui adalah sisi yang ini. Ini buat yang pertama. Gitu. Tapi untuk yang kedua, apabila yang diketahui sisi yang ini, baru kita gunakan rumus yang kedua ini. Lihat perbedaannya. Di sini BF dengan CF. BF, CF. Kalau yang ini AE sama ED. Nah, tapi kalau misalnya kalian itu bingung menggunakan rumus ini, kita masih bisa menggunakan rumus yang lainnya. Kita bisa pakai perbandingan sisi yang lainnya. Yang mana? Kita pakai perbandingan sisi yang bentuknya adalah bangun datar. Bagaimana? Oke. Kita pisah dulu gambar trapesiumnya ini. Kalau kita perhatikan baik-baik, trapesiumnya ini sebenarnya ada dua kan? Nah, ada trapesium ADCB, ada trapesium DECF. Nah, kita lihat trapesium 1 dan trapesium 2. Kita bisa menggunakan perbandingan sisi pada bangun datar atau bangun segi 4. Perbandingannya seperti ini. Tuh. AB yang di dasar ini kita berbandingkan dengan EF. AB dengan EF. Terus ini satu ya. AD yang ini kita bisa berbandingkan dengan ED. DC yang atas ini bisa kita berbanding dengan DC juga karena sama-sama atas. Dan terakhir, CB kita bisa bandingkan dengan CF. Tuh. Kenapa bisa tahu ini perbandingan sisinya sama dengan yang di sini? Karena kita lihat tanda panahnya, tuh sama-sama mengarah dia ke kanan. Berarti antara sudut A ini sama dengan sudut E. Tuh. Antara sudut D ini sama dengan sudut D yang di sini. Lihat tanda panahnya sesuai kan? Antara sudut C ini dan sudut C yang ini. Oke, paham ya? Nah, sekarang kita ke contoh soal.
Nah, sekarang kita perhatikan contoh ini. Dari gambar segitiga KLM di sini dikatakan bahwa NO itu sejajar dengan LM. Jika panjang KN adalah 12 cm, KN 12 cm, dan NO itu adalah 3 cm, nah, LN itu adalah 4 cm, terakhir KO itu adalah 6 cm. Nah, yang akan kita tanya itu adalah berapa sih KM dengan LM? KM, berapa sih panjang dari KM? Dan yang ditanya adalah satu lagi LM. Berapa nih panjangnya? Nah, kita cari satu persatu terlebih dahulu ya. Kita cari yang A dulu. Kita akan mencari KM. Kalau kita gambar segitiganya, ini kan bisa dirubah menjadi dua buah segitiga kan? Segitiga yang pertama ini anggap aja sama ya, dan segitiga yang kedua yang besaran sedikit. Tuh. Nah, untuk segitiga yang pertama itu adalah segitiga yang kecil, berarti di sini adalah K, di sini N, di sini dan O. Tuh. Untuk segitiga yang kedua itu adalah yang besar, yaitu K, L, dan M. Karena yang mau kita cari yang pertama itu adalah KM, berarti kita lihat perbandingannya. Ini tanda panahnya ke sini ya. KM yang ini, berarti dia berbandingannya dengan KO. KM berbanding dengan KO. Terus perbandingan satu lagi ini kita pakai yang mana? Kita cari yang sudah ada. Tuh. Yang mana yang sudah ada? Apakah NO dengan LM? Tuh. Di sini NO sudah ada 3 cm, tapi LM-nya belum ada. Berarti nggak bisa. Jadi yang kita pakai adalah KL dengan KN. Di sini KL dengan KN. Tuh. Di mana KL ini adalah jumlahnya 16 cm dengan KN itu adalah 12 cm. Dari mana KL bisa dapat 16? Karena di sini adalah KL itu KN ditambah NL. KL sama dengan KN ditambah dengan NL. KN itu ada 12 dan NL adalah 4 sehingga ditotalin jadi 16. Tinggal kita masukkan KM-nya yang ditanya. KO-nya itu adalah 6. Ini 6 ya. Ini perhatikan baik-baik, 6 cm. KL-nya itu adalah 16 cm. Dan KN-nya itu adalah 12 cm. Tuh. Karena yang ditanya KM, ini kan kita kali silang ya. Tuh. Berarti di sini bisa kita tuliskan seperti ini. KM sama dengan 16 dikali 6 dibagi 12. Berarti KM sama dengan 16 dikali 6. 6 kali 10, 60. 6 kali 6, 36. Berarti dia sini adalah 96. Dibagi dengan 12. Tuh. Ternyata kita dapatkan KM itu adalah 96 dibagi 12. Berapa yuk? Ternyata didapatkan 96 dibagi 12 adalah 8 cm. Tuh. Nah, jadi didapat ya, dari KM sama dengan itu 8 cm menggunakan rumus perbandingan sisi. Tuh. Ini sama seperti cara untuk perbandingan sisi pada segi 4 sebenarnya. Gitu, yang kita gunakan hanya 2 perbandingan sisi saja, walaupun di sini sisinya ada 3. Oke, paham? Sekarang kita lanjut ke yang LM. Nah, sekarang untuk yang LM. Tuh.
bagaimanakah untuk mencari LM yang ini? Nah, di sini LM sama NO, karena yang mau dicari LM, berarti kan perbandingannya sebenarnya kita bisa menggunakan misalnya KL berbanding dengan KN. Tuh. Atau misalnya KM berbanding dengan KO. Tuh. Kita bisa menggunakan perbandingannya seperti ini. Nah, yang mana yang kita gunakan? Kalian bebas pilih. Bisa menggunakan LM berbanding NO dengan KL berbanding dengan KN, atau LM berbanding NO dengan KM berbanding dengan KO. Tuh. Enaknya kalian aja menggunakan yang mana. Tuh. Tapi kalau misalnya kita sekarang mau menggunakan LN per NO dengan KL per KN. Kita bandingkan ya dengan menggunakan itu. Nanti akan bentuknya seperti ini. Nah, akan berbentuk perbandingannya seperti ini. Kita tinggal masukkan angkanya terlebih dahulu. Karena yang dicari LM berbanding dengan NO. NO itu adalah 3 cm. KL itu adalah 16 cm berbanding dengan KN 12 cm. Nanti bentuknya ini tinggal kita pindah ruaskan. LM dari pembagian pindah ruas menjadi perkalian. Sehingga 16 dikalikan dengan 3 per 12. Tuh. LM sama dengan 16 kali 3 itu adalah 48 dibagi dengan 12. Sehingga didapat nilai LM-nya itu adalah 4 cm. Tuh. Nah, seperti itu ya cara mencarinya. Konsepnya pokoknya sama kesebangunan itu. Kalian tinggal cocokkan sudutnya yang mana yang sama untuk menentukan perbandingan sisinya. Baik, paham? Kita lanjut ke contoh kedua. Oke. Nah, ini contoh kedua. Tuh, perhatikan gambar berikut. Jika panjang BD sama dengan 14 cm, di sini BD-nya 14 cm, dan AD adalah 6 cm, maka panjang sisi BE itu berapa? BE itu berapa? Nah, kalau kalian tidak perhatikan baik-baik, nanti pasti kalian akan membuat gambarnya seperti ini. Nih, akan membuat perbandingan sisinya seperti ini. Di sini A, di sini C, dan di sini B. Dengan seperti ini. Yang anggap lurus ya, walaupun gambar saya seperti ini, misalnya saja lurus, ini E dan ini B. Nah, kalau kalian tidak cermat, nanti bentuknya adalah seperti ini. Padahal kalau kalian bisa perhatikan lagi, kita lihat dulu sudut E-nya ini, sudut E yang di sini, ya. Karena di sini sudah ada 115, sedangkan garis lurus itu adalah 180. Sehingga 180 dikurang 115 akan menghasilkan 65 derajat. Jadi sudut E ini adalah 65 derajat. Tuh. Nah, perhatikan baik-baik. Sudut D ini, sudut D yang ini, itu bukan 65 derajat. Ya. Nah, kalian perhatikan baik, sudut E ini 65 derajat. Jadi, kalau kalian buat gambarnya, nanti bentuknya adalah tidak seperti ini. Tapi jadinya bakalan seperti ini. Nah, nanti bakalan seperti ini. Kenapa bentuknya seperti ini? Karena antara sudut A itu 65 derajat dan sudut E 65 derajat. Nah, sudutnya yang sama di sini. Jadi gambarnya itu diputar. Yang tadi D-nya ada di bawah, sekarang ada di atas. Karena gambarnya nanti bakalan di flip atau diputar. Tuh. Nah, baru ini bisa kita bandingkan. Ya. Kita tulis dulu di sini misalnya AD. AD kan 6. Ya, berarti dari A ke B itu adalah 6 tambah 14, yaitu 20. Nah,
EB yang ditanya. Tuh. Di sini DE atau ED-nya itu adalah 8 cm, sedangkan AC-nya adalah 10 cm. Nah, karena yang ditanya EB, berarti di sini kita bisa bandingkan EB berbanding dengan AB. Tuh, lihat yang bawah dengan yang bawah, EB dengan AB. Sama kita gunakan sisi yang sudah diketahui. Ini sama-sama di pinggir. Berarti di sini ED berbanding dengan AC. Baru tinggal masukkan. EB-nya itu adalah yang ditanya, AB-nya 20, sama dengan ED 8 cm, AC-nya adalah 10 cm. Sehingga EB itu adalah 8 dikalikan dengan 20, karena di sini di bawah pindah ruas menjadi di atas, dibagi dengan 10. EB adalah 160 dibagi 10, maka EB adalah 16 cm. Tuh, jawabannya yang ini. Jadi dari gambar ini, dari contoh ini, kamu bisa memperhatikan ya, dengan yang tadi saya jelaskan di awal. Kamu perhatikan sudutnya dulu, baru bisa menentukan perbandingan sisinya. Oke, jangan mentang-mentang nanti bentuknya seperti ini, sudah pasti sudut A itu sama dengan sudut D yang ini. Belum tentu. Oke, paham ya di sini baik-baik. Nah, jadi pertemuan kita kali ini cukup sampai di sini dulu. Saya harapkan kalian bisa memahami materi ini dengan baik, dan jika yang ada ingin dipertanyakan bisa tanya langsung ke saya. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.